Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kadinagoro dari kelas 23TI 4 dengan NIM 230103150. Saya Irfan Dirangga Pramana dari kelas 23TI 4 dengan NIM 230103138. Di video ini kami mengangkat tema dengan judul pendaftaran pasien rawat inap. Tujuan dari video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhtarom. Untuk latar belakangnya, pendaftaran pasien rawat inap jalan secara manual sering memakan waktu lama dan berisiko terjadi kesalahan data. Tujuan dari sistem kami yaitu membuat sistem pendaftaran pasien rawat jalan yang mempercepat progres registrasi dan juga agar mengurangi kesalahan pada pencatatan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Lanjut, kita akan menuju ke database-nya dulu. Di sini database yang kami gunakan adalah menggunakan nama DB Klinik, dan untuk tabel kita menggunakan tabel TB rawat jalan. Di sini ada kurang lebih 14 variabel, dan di sini kami menggunakan nomor rekam medis sebagai primary key-nya. Lanjut, di sini kami akan menjelaskan mengenai simulasinya dulu terlebih dahulu. Nah, di sini saya simulasikan terlebih dahulu. Nama lengkap kami ambil dari Irfan saja. Irfan, tanggal lahir. Di sini kami bisa menginput manual ataupun memilih. Di sini coba kami pilih tanggal hari ini. Nah, oke. Alamat kami ambil Solo. Nicknya kita bebaskan satu saja atau 1, 2, 3. Golongan darah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di sini kami memilih AB. Nomor telepon kita isi, tapi sekarang bebas saja. 088. Umur di sini kita input juga manual. Agama ada beberapa pilihan, tapi kami memilih Islam. Untuk gender kita ambil pria. Untuk tanggal pendaftaran di sini otomatis. Lalu untuk poli tujuan itu di sini ada 3 pilihan, tapi kita ambil salah satunya saja, ambil poli gigi. Jenis pembayaran di sini kami ambil BPJS. Nomor BPJS asuransi kita inputnya manual. Lalu kita klik tambah. Data berhasil disimpan. Oke. Untuk di sini kami akan langsung menjelaskan mengenai codingannya. Yang pertama-tama dijelaskan oleh kawan saya Irfan. Oke, untuk codingannya, yang pertama kita akan masuk ke file koneksi db.java. Ini digunakan untuk koneksi antara Java dengan database MySQL. Yang pertama kita library sekalian. Tambahkan library dulu, namanya itu MySQL connector jar seperti ini. Kita import ke dalam folder library. Gunanya SQL connector itu untuk menghubungkan dari NetBeans ke SMPP kita. Ya. Kemudian di ini kita import dulu library-nya. Ada import Java SQL connection, Java driver manager, kemudian Java SQL exception, kemudian Java swing, Goption untuk pen untuk menampilkan pop-up. Kemudian ini ada function connection MySQL koneksi, ini default dari SQL-nya. Kemudian kita buat function namanya get koneksi. Di sini langsung aja kita di sini gunakan DB Klinik, itu disesuaikan dengan database kita. Dan juga ini kenapa gunanya koneksi data ke database gagal, misalnya nanti kalau kita merunning itu tidak masuk, nanti jika ada gagal akan mencetak pesan error. Nah, itu dia. Langsung kita lanjut ke bagian tadi visualnya sama untuk inputannya kita. Oke. Daftar Java. Oke. Kita mulai dari metode untuk menampilkan data dulu. Kita ada fungsi tampilkan data ini untuk menampilkan ini nama dari tabel JFrame kita. Ini ada seperti ini. Kemudian kita string SQL select from TB rawat jalan. Ini adalah nama dari tabel kita. Kemudian kita masukkan sesuai dengan variabel yang ada di tabel SQL kita seperti ini ke dalam tabel
Java kita. Ini nih, kita masukkan di sini. Kemudian untuk membuat tanggal dan nomor rekam medis otomatis, kita ada fungsi atur field otomatis. Ini kita mengambil date tanggal sekarang, kita ambil hari ini, tanggal hari ini. Penginputan. Kemudian ini kita masukkan date sekarang, tanggal sekarang ke dalam text box tanggal daftar. Kemudian untuk nomor rekam medis, kita juga ambil tanggal hari ini. Kemudian kita punya string tanggal RM untuk menyimpan tanggal hari ini ke dalam variabel tanggal RM, string tanggal RM. Kemudian ini untuk nomor acaknya, untuk nomor rekam medis dengan value 1000 sampai 10.000. Kemudian string nomor rekam medis untuk menyimpan teks dari rekam medisnya yang ada tanggal RM, kemudian string strip, kemudian dilanjutkan oleh nomor acak. Kemudian kita simpan ke dalam text box input nomor rekam medis. Maka hasilnya akan seperti ini. Ketika program pertama kali dijalankan akan mengenerate nomor rekam medis dan tanggal pendaftaran secara otomatis. Oke, selanjutnya Tambah data. kita akan masuk ke tambah data. Langsung diajarin saja Mas lewat desain aja. Kita lewat event. Kita klik salah. Kita isi dulu. Maaf. Di sini. Desain, kita langsung klik kanan saja. Kanan, kita event, action. Enggak, kita klik 2 kali. Oke. Oh, gitu, maka akan tampil function dari button tambah action performance. Ini artinya ketika button tambah tersebut diklik. Oke. Kemudian kita punya string jenis pembayaran. Ini untuk mengambil pembayaran dari ini, dari jenis pembayaran di sini. Kita ambil di ini. Kemudian lanjut, kita ada nomor asuransi untuk mengambil text box dari nomor asuransi. Kemudian kita lakukan pengecekan validasi. Jika jenis pembayaran adalah umum dan nomor asuransi itu diisi atau tidak kosong, maka akan mengambilkan peringatan pasien umum tidak boleh memiliki nomor asuransi. Dan jika pembayaran adalah BPJS atau asuransi dan nomor asuransi itu kosong, maka akan tampil wajib mengisi nomor asuransi. Kemudian ini untuk pengecekan apakah nomor asuransi itu sudah ada dalam database. Jika sudah ada, maka akan menampilkan pesan nomor asuransi sudah terdaftar. Kemudian jika semua pengecekan tersebut lolos, maka kita akan lanjut ke sini menambahkan isi dari inputan ke dalam tabel kita yang berisi seperti ini. Variabel yang Ya, telah disamakan dengan database kita. Oke. Langsung aja ini. Kemudian kita ke bagian tambah dulu. Tambah sudah ya Mas? Edit sekarang. Kita bagian edit. Saya menggunakan manusia event, langsung action, edit. Nah, di sini edit menggunakan codingan tersebut. Saya jelaskan secara singkatnya aja. Di sini ada string SQL update. Nah, ini gunanya untuk kita mengupdate dari tabel rawat jalan, mulai dari nama, umur, gender, tanggal lahir, golongan darah, dan agama. Kami praktekkan sekalian saja. Caranya, klik salah satu. Nah, di sini akan terinput. Misalnya kita ingin edit nama lengkap. Saya hapus ini, tinggal kita klik edit saja. Data berhasil diubah. Nah, di sini otomatis akan terubah juga. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ini untuk nama, umur, gender. Nah, ini kita menyesuaikan dengan yang pada variabel kita pada database kita. Lanjut, kita ke bagian hapus saja. Untuk bagian hapus, bentar ini saya agak mojokin dikit saja. Hapus, kita klik kayak seperti tadi, event, action, lalu button. Nah, untuk tombol hapus ini sebenarnya paling gampang sendiri. Di sini gunakan int respond position untuk menghapus SQL dari database kita, tabel rawat jalan, yang dimana jika kita memilihnya seperti ini, kita pilih salah satu seperti tadi, ini aja, bebas ini aja. Kita klik hapus, akan muncul notifikasi
apakah Anda ingin menghapus data dengan nick ini? Jika kita klik ya, maka akan terhapus otomatis dan hilang. Oke. Selanjutnya kita akan menuju ke bagian reset. Untuk bagian reset sama juga event, action, perform. Nah, di sini tinggal kita inputkan saja, kosongkan form. Jadi nanti akan otomatis. Misal kita isi apalah, bebas. Kita isi bebas, lalu kita klik reset, akan terulang lagi. Oke, kita lanjut sekarang bagian cetak akan dijelaskan teman saya Irfan kembali. Oke, untuk bagian cetak kita akan kembali ke desain, kemudian klik kanan, event, kemudian action, sini. Nah, jika tombol cetak diklik, maka akan menampilkan ini, cetak form. Kita buat variabel seperti ini, kemudian new cetak form, kita new cetak form disimpan ke sini. Kemudian ini cetak form ini harus sesuai dengan file cetak form kita yang di sini. Kemudian kita set visible-nya menjadi true, artinya kita akan menampilkan form dari cetak tersebut. Kemudian ini jika diklik akan muncul seperti ini. Nah, maka akan muncul variabel form dari cetak. Kemudian untuk source code-nya kita periksa dulu aja, Mas. Oke. Ini kita ambil. Nah, ini adalah shortcut dari halaman cetak kita. Nah, yang pertama adalah kita tampilkan dulu tabelnya dari database. Kita seperti yang tadi, ini mengambil dari tabel rawat jalan dengan variabel seperti ini dari exam kita. Nah, di sini ada ekspor. Kemudian ini untuk fungsi ekspor ke Excel, kita memakai JFile Chooser ini untuk membuka penyimpanan kita akan disimpan kemana itu, itu bisa ditentukan oleh user atau C. Nah, ya, itu menggunakan di situ. Kemudian ini jika user mengklik iya, maka akan mulai menyimpan dari folder yang ditentukan. Mungkin kita jelaskan sekalian untuk apa namanya itu library-nya, Mas. Oh ya, library kita ada banyak ya, soalnya kita pakainya Excel. Kita harus download dari Apache Poi. Kita download folder library-nya, tinggal diimport nanti jar-nya. Kemudian untuk button cetak seperti seperti ini, kita klik simpan. Nah, ini adalah tampilan dari pemilihan direktori. Alas penyimpanannya di mana itu? Ya, kita misal simpan di program kuliah. Bentar, salah. Ini semester 4. Kita akan simpan di sini. Ini akan kita akan simpan dalam namanya laporan pasien rawat jalan .excel. Jika kita klik simpan, akan muncul dataset berhasil diekspor ke direktori kita. Untuk membuktikannya, kami langsung akan coba buka file yang telah disimpan tadi. Coba. Oke. Kita buka ke file explorer, bagian dokumen kuliah semester 4. Nah, ini ada. Kita buka dulu. Oke, sudah terbuka. Nah, ini hasilnya. Ini kita sesuai dengan apa yang telah kita inputkan tadi. Oke, itu untuk codingan. Tapi kalian jangan lupa juga, setiap kalian mau mengikuti coding kami, kalian harus ikuti juga import. Kenapa harus mengikutkan import? Karena kita mengambil dari data luar untuk seperti library dan juga untuk koneksi, itu memerlukan sekali import. Untuk kesimpulan dari coding kami alias program kami, dengan adanya sistem pendaftaran terkomputerisasi ini, progres registrasi pasien rawat jalan menjadi lebih cepat, tepat, dan mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik dan juga membantu banyak orang. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.